Di video kali ini, kita akan belajar cara membedakan KPK dan FPB dalam soal cerita. Langsung saja, ini kakak ada soal cerita. Untuk menjawab soal-soal ini, kita bisa saja harus mencari KPK-nya terlebih dahulu atau mungkin FPB-nya. Jadi harus pilih salah satu ya. Sedangkan di soal, kita tidak diberitahu secara langsung apakah harus menggunakan KPK atau FPB. Lalu bagaimana cara membedakannya? Cara yang pertama adalah kita harus perhatikan dan pahami dulu apa yang ditanyakan dalam soal. Jika yang ditanyakan adalah waktu, maka soal tersebut pasti soal KPK. Waktu di sini bisa menit, bisa detik, bisa jam, bisa hari ataupun tanggal. Misalnya, pada menit keberapa lampu akan menyala bersama-sama lagi? Itu berarti yang ditanya menit ya. Atau tanggal berapa mereka berenang bersama-sama lagi? Nah, itu berarti yang ditanya adalah tanggalnya. Sedangkan untuk FPB, biasanya yang ditanyakan adalah jumlah. Jumlah di sini bisa orang, bisa jumlah kelompok, bisa jumlah buah, kemudian bisa jumlah anggota, dan lain-lain ya. Yang pasti bukan waktu yang ditanyakan. Kemudian cara yang kedua, kita bisa perhatikan kata kuncinya. Kalau untuk KPK, biasanya di dalam soal itu ada kata-kata setiap, sekali, bersamaan, bersama lagi, atau bersama-sama. Sedangkan untuk FPB, itu biasanya di soal muncul kata-kata sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Oke, sekarang kita perhatikan soalnya ya. Ani pergi ke perpustakaan setiap 4 hari sekali. Budi ke perpustakaan setiap 6 hari sekali. Jika mereka ke perpustakaan bersama-sama pada tanggal 2 Agustus 2020, maka mereka akan ke perpus bersama-sama untuk kedua kalinya pada tanggal titik-titik. Di sini ada setiap 4 hari sekali, setiap 6 hari sekali, tanggal 2 Agustus 2020 bersama-sama. Nah, ini merupakan ciri-ciri KPK. Maka kita kerjakan dengan KPK ya. Kita bagi dengan bilangan prima. 4 dan 6. Kita bagi 2, hasilnya 2, 6 bagi 2, 3. Karena bisa membagi keduanya, maka kita lingkari. Kita bagi dengan 2 lagi, 2 bagi 2, 1, 3 bagi 2, tetap, karena tidak bisa, tidak dilingkari ya. Kita bagi dengan 3, 1 tetap, 3 bagi 3, 1, maka selesai jika 1 sama 1. Untuk KPK, kita tulis semuanya, yaitu 2, 2, 3, maka kita kalikan 2 kali 2 kali 3, hasilnya adalah 12 hari. Untuk mencari tanggal, rumusnya, tanggal awal ditambah KPK. Tanggal awalnya adalah 2 Agustus 2020, KPK-nya 12 hari. Maka 2 Agustus ditambah 12 hari, hasilnya adalah 14 Agustus 2020. Untuk contoh yang kedua, Ani pergi berenang setiap 6 hari sekali, Budi berenang setiap 9 hari sekali. Jika mereka berenang bersama-sama pada hari Minggu, maka mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya pada hari titik-titik. Ini sama ya, ada setiap 6 hari sekali, setiap 9 hari sekali, bersama-sama, hari Minggu, dan seterusnya. Maka pengerjaannya menggunakan KPK. Tetap kita bagi dengan bilangan prima. 6, 9, kita bagi dengan 2. 6 bagi 2, 3, 9 bagi 2 tidak bisa, maka tetap. Kemudian 3 dan 9 tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan 3. 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3. Karena bisa membagi keduanya, maka kita lingkari. Lanjut kita bagi dengan 3, ini tetap 1, 3 bagi 3, 1. Selesai. Maka KPK-nya semuanya kita tulis 2, 3, 3. 2 kali 3 kali 3, hasilnya 18 hari. Untuk mencari hari, KPK ini kita bagi dengan banyaknya hari ya. KPK-nya 18 dibagi 7, banyaknya hari ada 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 18 dibagi 7 hasilnya adalah 2, sisanya 4. Nah, yang kita gunakan adalah sisanya ini. Kita masukkan ke rumus, hari sama dengan hari awal ditambah sisa. Hari awalnya adalah Minggu, maka Minggu ditambah sisanya, yaitu 4 hari.
Minggu setelah minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari. Maka hasilnya adalah Kamis. Untuk contoh yang ketiga, ibu memiliki 12 kue kering dan 18 bolu kukus. Kedua makanan tersebut akan dibagikan kepada tetangganya dengan jumlah dan jenis yang sama banyak. Berapa banyak tetangga yang mendapatkan kedua makanan tersebut? Ini pengerjaannya menggunakan EPB karena ada kalimat jumlah dan jenis yang sama banyak. Nah, ini yang ditanyakan adalah banyak tetangga, bukan yang disebutkan di sini, kue kering dan kue bolu. Maka cukup kita cari EPB-nya saja. 12 dan 18. Kita bagi dengan 2, 6, 9. Karena bisa membagi keduanya maka kita lingkari. Lanjut kita bagi 2 lagi, 6 bagi 2 3, 9 bagi 2 tidak bisa maka tetap 9. Dibagi 2 tidak bisa, kita bagi dengan 3. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Karena bisa membagi keduanya maka kita lingkari. Lanjut kita bagi 3, satunya tetap, 3 bagi 3 1. Maka kita bisa mencari APB nya yaitu yang dilingkari 2 dan 3. Kita kalikan 2 kali 3 sama dengan 6. Maka jadi banyak tetangga yang mendapatkan kedua kue tersebut sebanyak 6 orang. Karena ini yang ditanyakan tetangganya ya. Lanjut contoh yang keempat, ibu guru memiliki 12 pensil dan 20 penghapus. Kedua alat tersebut akan dibagikan kepada siswanya dengan jumlah dan jenis yang sama banyak. Berapa banyak pensil dan penghapus yang diterima masing-masing siswa? Ini pengerjaannya menggunakan EPB juga karena ada kalimat jumlah dan jenis yang sama banyak. Kemudian yang ditanyakan banyak pensil dan penghapus yang disebutkan di sini. Maka nanti kita bisa menggunakan rumus ya. Kita bagi dengan 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. 12 dan 20 bagi 2 6, 20 bagi 2 10. Karena bisa membagi keduanya kita lingkari. Kita bagi 2 lagi, 6 bagi 2 3, 10 bagi 2 5. Karena bisa membagi keduanya maka harus kita lingkari. Lanjut kita bagi 3, 3 bagi 3 1, 5 bagi 3 tidak bisa maka tetap. Kita bagi 5, 1 tetap, 5 bagi 5 1. EPB yang dilingkari 2 dan 2, maka kita kalikan 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, karena ini yang ditanyakan banyaknya pensil dan penghapus yang disebutkan di awal, maka kita menggunakan rumus. Jika nyari banyak pensil maka rumusnya adalah pensil dibagi EPB. Pensilnya 12 dibagi EPB-nya 4, maka banyaknya pensil adalah 3. Kemudian banyaknya penghapus, rumusnya penghapus dibagi FPB. Banyaknya penghapus 20 dibagi 4, maka hasilnya 5 penghapus. Maka banyaknya pensil dan penghapus yang diterima masing-masing siswa adalah sebanyak 3 pensil dan 5 penghapus. Kemudian untuk contoh soal, untuk latihan soal, kakak sudah menyiapkan 4 butir soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Nanti hasilnya bisa kalian komunikasikan dengan kedua orang tua kalian atau bapak ibu guru.